Halo semuanya, balik lagi dengan saya Indriani Sitorus. Pada video kali ini saya akan kembali membuat tutorial mengenai pengerjaan matriks di MATLAB. Masih dengan tema yang sama yaitu matriks, namun pada video kali ini kita akan lebih ke matriksnya sendiri. Yang pertama, kita langsung aja buat clear dan CLC lalu kita run untuk membersihkan command window dan juga workspace kita. Lalu kita akan buat komennya. Yang pertama matriksnya dulu. Kita buat dua buah matriks ya teman-teman. Misalnya M sama dengan 2, 4. Lalu matriks N. Udah selesai. Setelah itu kita run. Dia akan muncul di command window. Nah, dari command window ini, dari matriks ini kita bisa ngapain aja sih? Kita bisa membuat mengambil nilai-nilai yang ada pada matriks M ataupun matriks N dengan cara mudah. Kita bisa buat seperti ini misalnya. Matriks M, buka kurung, nilai berapa yang kita ambil ditentukan dengan angka pertama kita buat berdasarkan barisnya. Misalnya kita mau ambil yang ada di baris pertama, kita tulis 1, dan di kolom 2. Kita tutup kurung, enter. Jawabannya adalah 4. Karena yang ada di baris pertama dan kolom kedua adalah 4 ya, ini. Jadi untuk angka pertama ini menunjukkan di mana barisnya, lalu angka kedua menunjukkan di mana kolomnya. Kita coba lagi dengan matriks N. Kita misalnya mau ambil angka yang ada di kolom kedua dan baris kedua. Kita bisa kurung lalu kita enter. Langsung 9. Karena 9 berada pada baris kedua dan kolom kedua. Ya segitu ya teman-teman. Kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini gampang banget caranya. Kita buat satu variabel baru. Sama dengan, kita mau ngaliin apa nih? Kita mau ngalikan tentu saja dengan matriks yang sudah ada, M dikali N. Caranya dengan ketik aja M, lalu bintang N. Bintang ini sebagai pengganti tanda kali. Kita run. Lalu dia langsung akan muncul. Untuk perkalian matriks sendiri sama seperti yang sudah kita pelajari, yaitu baris dikali kolom. Jadi 2 kali 4 ditambah 3 kali 7. Nah, hasilnya 34. Begitupun yang lainnya ya teman-teman. Kita lanjut. Lalu ada kuadrat matriks. Kuadrat ini gimana sih caranya bikin matriksnya dikuadratin? Gampang. Kita buat dulu variabelnya. P adalah sebuah matriks. Kita yang mau kita kuadratkan matriks mana nih? N atau M atau N? M aja lah ya. Kita buat M. Caranya kita klik tanda ini yang baris itu. Lalu kita klik angka 2. Kita enter, lalu kita run. Nah, dia akan langsung mengkalikan M dengan M. Maksudnya dipangkat 2 ya, jadi M dikali M. Inilah hasilnya. Lalu setelah itu bisa kita lanjut. Kita ke setelah kuadrat matriks ada perkalian korespondensi 1-1. Apa sih perkalian korespondensi 1-1 ini? Nah, perkalian korespondensi 1-1 ini maknanya adalah setiap komponen dalam sebuah matriks akan dikalikan dengan setiap komponen dalam matriks yang lainnya. Misalnya kita mau mengalihkan korespondensi satunya itu, kita buat dulu Q sama dengan, kita mau mengalihkan matriks M korespondensi 1-1 dengan matriks N. Nah, kita buatnya seperti ini ya teman-teman. M titik bintang N. Lalu setelah itu kita tekan run. Nah, dia akan mengalihkan satu persatu dari isi, kita ini sembunyikan dulu, isi dari matriksnya. Nah,
2 dikali 3, 6. 6 dikali 7, 42. 4 kali 5, 20. 8 kali 9, 72. Jadi koresponden satu-satu ini mengalihkan setiap komponen dengan komponen yang lainnya pada kedua buah matriks. Kita lanjut ya teman-teman. Lalu ada matrix left division. Matrix left division ini digunakan untuk mencari sebuah variabel lain yang ada pada soal gitu ya. Misalnya kita punya soal, ada soal M dikali X. X ini variabelnya, variabel matriksnya, sama dengan C. Maksud saya O. Kita tutup. Harusnya kalau menurut ini kan, ini X-nya adalah jawabannya pasti N. Ya, tapi gimana cara kita bikinnya untuk di MATLAB ini? Caranya kita pakai matrix left division. Kalau sebenarnya kan kalau di persamaan biasa aja kita pakainya X sama dengan M dibagi O. Tapi karena ini adalah matriks, jadi kalau misalkan matriksnya pindah melewati sama dengan, itu harus diinverskan. Jadi kita buat caranya seperti ini. X sama dengan maksud saya M, garis miring ke kiri, miringnya ke kiri, C atau O. Jadi seperti ini. Coba kita run ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa dia hasilnya double atau ada nol-nolnya? Karena mereka ini menginverskan si M. Jadi M-nya ini diinverskan, jadi hasilnya double. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk selanjutnya, yang terakhir nih, ada matrix right division. Ada kiri, ada kanan ya. Tadi untuk matrix left division ini, dia ini membagi matriks dari arah kiri. Nah, kalau matrix right division membagi matriks dari arah kanan. Sekarang kalau misalkan kita punya soal, kita pakai variabelnya Y. Y dikali B sama dengan O. Nah, gimana? Y-nya itu, pertanyaannya Y-nya itu berapa? Y-nya itu berapa? Kita pakai matrix right division, kita pakai Y sama dengan, sama kayak seperti tadi, cuman karena ini right division, dia pakai garis miring yang ke kanan seperti biasa. Baru O. Kenapa dia pakai right, yang ini pakai left? Kita bisa lihat dari variabelnya. Nah, untuk yang left division, dia ini matriksnya berada di kiri si variabel. Kalau yang pakai right division, dia matriksnya atau B-nya ini ada di sebelah kanan variabelnya. Jadi kita pakai left division dan right division sesuai dengan letaknya juga. Kita run. Ada error, berarti ada kesalahan. Salah tempat, ternyata kita harus buat dulu O dulu baru B. Salah teman-teman, ternyata ini N. Saya salah. Karena dia nggak ada variabel B di sini, jadi error. Karena saya salah masukkan variabel angka. Matriks maksud saya. Kalau sudah benar, dia akan muncul hasilnya seperti ini. Sama. Dia akan sama. Kita import dulu ini. Nah, dia akan sama dengan M. Sama dengan M kan, 2, 4, 6, 8. Sama kan, 2, 4, 6, 8. Cuman dia ada double-nya atau nol-nolnya di belakang. Karena seperti tadi,
mereka ini menginverskan si N. Jadi ada belakangnya ada ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pengetikan ataupun perkataan, saya mohon maaf. Kiranya teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.